Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat semua. Selamat bergabung di webinar kami Komunitas Belajar Petisi PTD SMP Negeri 2 Maros. Kami ucapkan selamat belajar bersama dengan teman-teman kita narasumber dari Sahabat Teknologi tahun 2024 dari Sekolah Luar Negeri Malaysia, ada Pak Negara Mangkubumi, SPD, MPD, kemudian untuk dari kabupaten kita sendiri, Kabupaten Maros, ada Patli SPD, MPD, dan Ibu Asriani Amin SPD, MPD. Bismillahirrahmanirrahim, dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kegiatan webinar pada hari ini kita mulai dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan rezekinya lah sehingga pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan untuk berbagi pengetahuan, pengalaman dalam pendidikan. Salawat dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagai umat muslim, sebagai suri toladan bagi kita semua, menjadi uswatun hasanah untuk seluruh umat. Baik Bapak Ibu guru seluruh yang sempat hadir pada kegiatan webinar kali ini. Jadi kali ini kita akan bersama-sama berdiskusi dengan tema pemuda milenial, yaitu pesona multimedia digital dalam inovasi pembelajaran kekinian. Ya, bersama kita juga telah hadir Ibu Kepala UPTD SMP Negeri 2 Maros yang sebentar akan membawakan beberapa pengarahan-pengarahan sebagai keynote speaker hari ini. Dan setelah itu akan dilanjutkan oleh narasumber kita yang pertama dari Malaysia, jauh-jauh, Pak Negara Mangkubumi SPD MPD. Kemudian dari negeri kita sendiri, kabupaten kita sendiri oleh Pak Patli SPD MPD. Dan terakhir Ibu Asriani Amin SPD. Nanti setelah itu baru kita diskusi. Jadi masing-masing panelis akan membawakan materinya sekitar kurang lebih 20 menit. Karena waktu sudah menunjukkan jam 14.34, untuk itu kami mohon kesediaan kepada Ibu Kepala PTD SMP Negeri 2 Maros untuk terlebih dahulu membuka kegiatan webinar kita kali ini dan memberikan beberapa pengerahan-pengerahan dan penguatan-penguatan. Kepada Ibu Rosmawati SPD MPD dengan hormat kami persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang dan selamat bergabung kami ucapkan kepada narasumber, para peserta webinar Komunitas Belajar Petisi UPTD SMP Negeri 2 Maros dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Komunitas Belajar Petisi PTD SMP 2 Maros ini menyelenggarakan webinar dengan mengusung tema berbagai praktik baik pemuda milenial. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat melaksanakan kegiatan webinar kita yang narasumbernya ini berasal dari luar negeri, dari negara tetangga kita, dan dari teman-teman kita yang berada di Kabupaten Maros. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang merupakan panutan bagi kita semua.
Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah mau bergabung dan sudah meluangkan waktunya untuk berbagi praktik baik dengan teman-teman kami yang ada di SMP 2 dan teman-teman yang juga berada di sekolah lain yang sempat bergabung pada hari ini. Ada 3 narasumber sebentar yang akan tampil. Dan saya berharap kepada teman-teman peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan seksama, karena seperti yang selalu saya jelaskan bahwa di rapor pendidikan kita yang masih orange itu adalah kualitas pembelajaran. Mungkin pada hari ini dengan mengusung tema multimedia digital dalam pembelajaran ini akan semakin menarik dan menjadi tantangan bagi teman-teman guru untuk berinovasi dalam pembelajaran. Karena kita tahu bersama bahwa multimedia itu adalah multimedia digital itu sangat pembelajaran menarik ya, lebih interaktif, jumlah waktu mengajar juga dapat dikurangi karena eh, kita dapat membuat media secara interaktif, tidak terlalu banyak bicara, tetapi membuat siswa-siswa kita menjadi aktif. Nah, di dunia pendidikan kita tahu bersama juga bahwa multimedia digunakan sebagai media pengajaran baik dalam kelas maupun secara sendiri-sendiri. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang, kita tidak perlu bertatap muka secara luring, tapi secara daring pun kita masih dapat belajar. Nah, seperti itulah nanti ke depannya kita menggunakan fitur-fitur yang ada memanfaatkan media atau multimedia digital di dalam pembelajaran. Sekali lagi saya ucap kasih karena sumber hebat ya dan teman-teman yang sudah mau bergabung pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang didapatkan pada hari ini itu dapat bermanfaat terutama untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman nantinya dapat dipraktekkan dalam pembelajaran. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi beberapa pengarahan-pengarahan dan penguatan yang diberikan oleh Ibu Kepala UPTD SMP Negeri 2 Maros selaku penanggung jawab dari Komunitas Belajar Petisi SMP Negeri 2 Maros. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Ya, untuk selanjutnya tanpa membuang-buang waktu, ya mari kita ke negeri Jirang, Malaysia. Narasumber kita yang pertama yaitu Pak Negara Mangkubumi SPD MPD. Dengan hormat kami persilakan kepada beliau untuk memperkenalkan diri lebih lanjut. Nanti beliau yang akan membacakan CV dirinya. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak Ibu semua. Eh, Waalaikumsalam Pertama-tama saya warahmatullahi wabarakatuh. ingin sampaikan terima kasih atas wadah yang diberikan kepada saya dan mungkin sahabat teknologi lain untuk bisa berbagi praktik baik, karena sesungguhnya ketika kita memiliki ilmu maka ilmu itu akan makin bertambah ketika kita nantinya bisa juga berbagi kepada orang lain. Eh, dan kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu para peserta yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini menjelang sore. Tentu ini menjadi bukti tanda bahwa kita berusaha untuk memaksimalkan diri agar bisa mengupgrade ilmu, mengupgrade kompetensi, sehingga kemudian nanti bisa berdampak positif dalam em, setiap aktivitas kita dalam proses pembelajaran. Mohon izin Bapak Ibu saya share screen. Sudah nampak ya? Oke, sebelum saya mungkin lanjut ke materi, eh, mungkin ada yang ingin sampaikan dulu terkait dengan profil singkat saya. Jadi
Bapak Ibu, sebenarnya meskipun saya bertugas di Malaysia, jadi saya juga orang Sulawesi Selatan. Jadi saya berasal dari eh, Sengkang, Kabupaten Wajo. Jadi S1 dan S2 yaitu dari Universitas Negeri Makassar. Kemudian ya beberapa pengalaman kerja sejak tahun 2010 menjadi PNS hingga sekarang, yaitu tepatnya di UPTD SMP Negeri 2 Sengkang. Nah, saya sendiri kemudian di tahun 2022 hingga sekarang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengajar anak-anak PMI. Jadi ada anak-anak pekerja migran Indonesia, nah di mana kemudian mereka mendapatkan akses pendidikan dan eh, mereka eh, ya tentunya butuh seorang guru untuk bisa memberikan motivasi, kemudian materi terkait dengan apa yang mungkin didapatkan oleh anak-anak yang ada di Indonesia. Nah, ini kemudian mungkin Bapak Ibu bisa lihat bersama ya. Jadi saya mungkin nggak perlu bacakan satu persatu. Jadi em, ini proses yang saya sudah lalui dari sejak tahun 2010 sampai sekarang. Sudah ada beberapa prestasi penghargaan yang saya dapatkan, baik sifatnya dalam negeri maupun luar negeri. Yang terakhir itu di tahun 2021, Alhamdulillah mendapatkan juara 3 tingkat nasional komik pembelajaran kelas tinggi dari Kemdikbudristek. Kemudian terakhir prestasi di tingkat internasional, di mana saya mendapatkan apresiasi dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu mendapatkan kesempatan untuk belajar di Korea Selatan selama 3 pekan bersama dengan Widaswara dari PM4TK Matematika. Sekarang mungkin sudah berubah nama menjadi BPGP Yogyakarta. Dulu namanya PM4TK Matematika. Jadi saya dengan sekitar 20 orang teman dari seluruh Indonesia, guru matematika, mendapatkan kesempatan yang langka bagi saya karena bisa mendapatkan ilmu pengalaman dari negeri OPA gitu ya. Jadi mungkin yang suka nonton drakor mungkin ya, atau Presiden Korea Selatan, yaitu terkait dengan program eh, for Indonesian Mathematics Teacher in South Korea tahun 2019. Itu mungkin cara singkat saja saya sampaikan profil saya sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut mungkin ke materi ya, jadi saya ingin sekilas memberikan gambaran bagaimana sih itu terkait dengan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu tempat saya sedang bertugas. Jadi Bapak Ibu, SIKK atau singkatan dari Sekolah Indonesia Kota Kinabalu ini berasal dari Sabah ya, atau tepatnya berada di Sabah yaitu di Malaysia. Nah kemudian di SIKK sendiri ini salah satu sekolah luar negeri dari beberapa negara yang ada, yaitu bahkan ada juga dari Arab Saudi, kemudian ada juga sekolah di Belanda, ada juga sekolah di Kairo, juga ada sekolah di Filipina, dan saya ditempatkan untuk mengajar dengan background matematika SMP di SIKK. Meskipun kemudian saya sebagai guru matematika di SMP, lantas kami juga mendapatkan yang namanya tugas yang lain, yaitu bisa mengcover guru-guru ketika sedang kekurangan. Jadi yaitu di SKK sendiri sebenarnya terbatas sumber dayanya. Jadi terbatas sumber daya gurunya, kemudian saya tidak hanya mengajar di SMP tapi juga mengajar di SMA, jenjang SMA. Bahkan ada di antara beberapa teman juga meskipun backgroundnya matematika, tapi karena kami kekurangan guru agama, yaitu maka kemudian ditugaskan untuk mengajar guru agama juga, sebagai sebagai guru agama juga. Nah kemudian di SKK ini ada 5 jenjang Bapak Ibu, ada PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, SIKK merupakan sekolah yang terbesar yang berada di luar negeri karena satu-satunya sekolah yang memiliki sekolah kejuruan. Jadi di SIKK itu ada 3 jurusan, ada tata boga, ada perhotelan, dan juga ada teknologi pesawat udara. Itu mungkin selain pandang terkait dengan bagaimana sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Nah, kemudian Bapak Ibu di bagian
ini kemudian saya akan membagi dua sesi ya, yaitu yang pertama, sesi pertama adalah saya akan coba menampilkan seperti apa multimedia interaktif yang saya sudah buat, yang kemudian digunakan oleh anak-anak di kelas. Kemudian di sesi berikutnya saya akan menjelaskan berbagi praktik baik bagaimana sih penerapan multimedia yang saya buat itu ke dalam proses aktivitas belajar anak-anak dalam kelas. Nah, baik Bapak Ibu, saya coba beralih ke slide lainnya. Oke, nah ini tampilan dari multimedia yang saya buat Bapak Ibu. Jadi ini tampilannya, Bapak Ibu bisa lihat. Nah ini namanya merupakan multimedia interaktif yang berbasis website. Jadi berbasis website. Jadi ini bukan sebuah aplikasi, kemudian bukan sebuah eh, instalasi dalam dalam perangkat komputer atau mungkin ke dalam perangkat handphone. Jadi tidak seperti itu, tapi dia berbasis web, di mana kita hanya akan mengirimkan atau men-share tautan dari multimedia yang kita sudah buat kepada siswa, apakah melalui grup ataukah mungkin melalui media lainnya. Nah, ini tampilan awalnya karena saya background-nya matematika, kemudian materinya itu terkait dengan klasifikasi bangun ruang dan jaring-jaring. Nah, ini tampilan awalnya ya Bapak Ibu. Nah, kalau di tugas level 4 itu memang wajib hukumnya untuk menampilkan bumpernya. Jadi ini bumpernya. Bumpernya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian eh, anak-anak kemudian klik mulai. Klik mulai untuk bisa beralih ke scene berikutnya. Nah, ini scene berikutnya. Ini adalah tampilan awal dari multimedia interaktif yang saya buat. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, ini ada intro, ada judul, ada tujuan pembelajaran, pendahuluan, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa lihat di bagian sebelah kiri ini. Nah, ini adalah menu-menu yang saya buat. Kemudian, misalnya anak-anak beralih dari menu intro ke menu judul, tinggal diklik saja, maka akan muncul tampilan menu dari judul ini, yaitu klasifikasi bangun ruang dan jaring-jaring. Nah, nama sekolahnya adalah Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, kemudian mata pelajarannya itu matematika, topiknya itu bangun ruang. Nah, kemudian ini ada, saya juga berikan nama menu yaitu tujuan pembelajaran. Jadi harapannya anak-anak bisa mengetahui apa sih yang akan mereka kerjakan selama durasi 3 jam pelajaran. Kemudian ini juga menjadi atensi bagi saya agar mereka akan bisa memahami setiap tugas yang diberikan. Nah, ada 3 TP yang saya harapkan bisa tercapai, yaitu di mana nanti peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk bangun ruang berdasarkan jenis-jenisnya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memahami unsur-unsur bangun ruang. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat memahami jaring-jaring bangun ruang. Nah, kemudian di bagian pendahuluan, nah ini saya berikan yang namanya pengantar. Jadi sebelum anak-anak diberikan penugasan, tugas atau problem, kemudian saya mengarahkan siswa untuk melihat bagian pengantarnya. Artinya mungkin sebagai informasi awal lah sebelum mereka mengerjakan tugas secara kelompok. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada video juga, Bapak Ibu. Ini saya coba stop share. Bentar ya Bapak Ibu. Tadi lupa share sound. Ini video. Nah, ada alasan video ini karena dia berbentuk animasi. Kalau berbentuk animasi tentu yang kita harapkan adalah mudah dipahami oleh Hai, anak-anak. namaku Apalagi Fajar. kalau, Aku ingin terkait belajar dengan tentang matematika. bangun Nah, ruang. tentunya Kita belajar berusaha bersama-sama, berupaya yuk. bagaimana anak-anak itu bisa memahami ketika melihat tayangan video, dan di mana kemasan dalam video itu yang disampaikan itu bahasanya ringan, tidak bertele-tele. Nah, kemudian saya memilih ini salah satu dari channel, yaitu Sekolah Lain namanya. Dari beberapa pilihan saya memilih ini memang sangat ringan bahasanya dan penuh imajinasi. Dan ini sangat terkait juga dalam kontekstual ya. Jadi terkait dalam konteks kehidupan siswa-siswi.
Macam-macam bangun ruang sederhana itu ada apa Nah, aja Bapak sih? Ibu. Bangun ruang itu artinya benda yang memiliki rongga, seperti halnya mulut kita yang mempunyai Itu rongga di saya dalamnya. stop lagi, lanjut lagi. Kemudian Dadu ini ini biasa ada kita materi, temui ada di materi permainan kubus, Monopoly balok, atau wisma, ulang tahun. limas, tabung, kerucut sampai dengan bola. Nah, di materi-materi ini anak-anak nanti diminta untuk mencari atau mengeksplorasi informasi apa saja dibutuhkan. Mereka harus bisa mengidentifikasi dan menganalisis untuk menentukan strategi. Jadi mereka harus mengatur strategi bersama dengan teman kelompoknya untuk menyelesaikan nanti problem yang saya berikan. Nah, misalnya saya ambil contoh ya Bapak Ibu, misalnya saya ambil limas nih. Ini limas ya. Nah, ini ada tampilan ya. Nah, inilah gambar 5 segi 4. Jadi kalau mereka melihat ya mungkin masih belum memahami, tapi ini ada keterangan di atas bahwa ini merupakan limas. Nah, Bapak Ibu, hal yang menurut saya interaktif dari multimedia yang saya buat adalah yaitu ada semacam hotspot. Bapak Ibu bisa lihat ya, ini tanda seru. Ada tanda seru yang saya berikan di beberapa bagian. Ketika anak-anak mengklik tanda seru ini, maka yang muncul adalah keterangan notifikasi. Ada pemberitahuan. Oh, ini namanya bidan tegak, yaitu bidan tegak namanya BCE. Jadi tidak hanya sekedar melihat gambar, tapi anak-anak juga bisa mendapatkan informasi lebih dari gambar yang diberikan. Kemudian misalnya contoh di bagian bawah ini saya klik ini. Nah, ini ada muncul, oh ternyata ini adalah bidang alas ya, bidang alas. Oke, kemudian berikutnya Bapak Ibu, ini saya berikan lagi tambahan informasi. Jadi ini opsional saja. Jadi ketika kita mungkin belum merasa puas untuk hanya sekedar memberikan gambar, maka kita bisa memberikan pengetahuan yang secara mendalam. Nah, kemudian saya tambahkan beberapa bagian, yaitu ada bidang alas, bidang tegak, titik sudut, sampai dengan simulasi. Nah, yang berbeda lagi di multimedia yang saya buat ini adalah saya menambahkan simulasi. Nah, simulasi ini saya buat dari Assembler Edu. Jadi, saya tidak buatnya di Lumi, tapi saya buatnya dari platform teknologi lain, yaitu namanya Assembler Edu. Ini adalah gambar AR ya. Nah, anak-anak bisa putar nih, melihat dari berbagai sisi. Nah, AR, apakah mereka mau melihat dari sisi bawahnya, alasnya, atau ke dari samping kanan, samping kiri, depan belakang, mereka bisa melihat dari berbagai sisi. Bahkan ini anak-anak bisa memperbesar juga, bahkan bisa memperkecil. Ini. Nah, ini simulasi bangun ruangnya. Nah, kemudian saya menambahkan lagi simulasinya. Karena terkadang jaring-jaring, maka saya menambahkan simulasi jaring-jaringnya. Nah, ini jaring-jaringnya. Sebagai contoh ya, kita coba klik ini, maka ini akan muncul menu buka atau menu kembali. Misalnya saya klik buka, maka ini awalnya ini berbentuk, saya coba kembali, Bapak Ibu. Nah, ini awalnya seperti ini ya. Dia berbentuk 5 segi 4. Ketika saya klik buka, maka itu akan terbuka. Ternyata ketika dibuka 5 segi 4 itu bentuknya seperti ini ya. Oh, ternyata itu merupakan jaring-jaring. Nah, mereka juga bisa melihat dari berbagai sisi. Ya, bisa melihat dari berbagai sisi. Nah, ini tambahan dari setiap menu materi yang saya berikan ke anak-anak. Kemudian saya menambahkan lagi ada namanya menu game. Jadi saya bagi dua menu gamenya, yaitu ada game drag and drop namanya, bermain drag and drop, kemudian ada bermain benar salah. Saya coba menunjukkan seperti apa bermain drag and drop. Jadi tentu ketika kita berbicara mengenai teknologi, maka yang sangat dekat dengan keseharian anak-anak kita adalah smartphone atau handphone atau gawainya. Mau gimana pun, mau ketika mungkin mereka sedang di rumah, pasti yang paling dekat itu adalah handphonenya. Nah, tentu kita harus mengubah mindset anak-anak bagaimana teknologi itu tidak hanya sekedar digunakan untuk bermedia sosial, tapi juga digunakan untuk belajar. Nah, salah satu upaya yang saya lakukan adalah mengemas multimedia yang sebuah ini dalam sebuah bentuk permainan, yaitu permainan drag and drop. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu menu yang sangat digemari anak-anak ketika belajar. Jadi, mereka sangat senang dengan bermain drag and drop ini. Nah, kemudian kita coba ya, Bapak Ibu. Misalnya ini ada benda ya, ada kotak tisu, kelereng, kemudian dadu, drum, dan kemah. Nah, diminta memasangkan nih, yang mana pasangan yang sesuai berdasarkan jenis bangun ruangnya. Kotak tisu berarti ini adalah balok, kemudian kelereng itu adalah bola, kemudian dadu itu adalah kubus,
kemudian drum itu adalah tabung, maka kemudian kema itu contoh dari prisma segitiga. Nah, sekarang anak-anak tinggal cek nih, klik finish, maka akan tampil ini ada 5 bintang. Jadi ketika menjawab dengan benar, semua soal itu dengan benar, maka akan muncul rewardnya. Rewardnya apa? Rewardnya adalah ditandai oleh tanda 5 bintang. Artinya dijawab benar dari 5 soal yang diberikan. Nah, ada kejadian ketika dalam proses pembelajaran, ada anak-anak belum mendapatkan 5 bintang. Misalnya hanya dapat 3 bintang, maka si anak ini mencoba lagi. Gimana cara mencobanya? Tinggal menekan tombol yang namanya retry ya, mencoba kembali. Jadi anak-anak bisa mencoba sampai mereka benar-benar mendapatkan nilai maksimal. Tentu dengan fitur yang seperti ini kita berikan, maka ini kita memberikan kesempatan kepada anak didik kita untuk bisa mengulang kembali dan kemudian tentunya akan menambah motivasi mereka untuk bisa belajar dengan baik di dalam kelas bersama temannya. Jadi tidak ada kesannya minder dengan teman-temannya, nggak dapat nilai yang tinggi, kurang lebih seperti itulah. Nah, di menu latihan ini ada saya berikan yaitu jenis pilihan ganda ya. Ini contoh saya seperti biasa ya Bapak Ibu. Bangun ruang yang memiliki nafsi berbentuk persegi, misalnya ini jawabannya adalah kubus. Dicek, oh ternyata benar, berarti dapat 1 bintang. Kalau salah Bapak Ibu misalnya yang kedua, ini berarti ini masih benar ya. Apa nih? Misalnya saya coba salah ya. Cek, oh ini salah. Ternyata nggak dapat bintang, berarti belum menjawab dengan benar. Ada notifikasi coba lagi, dicoba lagi, retry sampai mendapatkan nilai maksimal. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, terakhir Bapak Ibu, hal yang berbeda mungkin bagi saya dengan Lumia Education ketika saya uji cobakan kepada siswa terapkan dalam kelas adalah ada namanya summary-nya. Summary and submit. Jadi ternyata kita bisa memantau nih, ini menu ketika kita bisa memantau aktivitas atau interaktivitas anak-anak dengan multimedia. Apakah mereka hanya klik saja atau gimana? Nah, ini akan muncul progres kemajuannya. Jadi mulai dari intro, judul udah nampak nih. Kalau terchecklist itu ini berarti sudah mereka buka, kemudian mereka eksplorasi. Nah, ini juga kelihatan. Saya coba bermain drag and drop itu dapat 5. Ini kelihatan skornya. Ternyata skornya itu 5 dari 5 soal ya, dan seterusnya. Nah, akhirnya nanti anak-anak kalau mengerjakan dengan baik semua, maka mendapatkan 25 bintang dari 25 sub-sub menu yang ada. Nah, itu sekilas Bapak Ibu tentang bagaimana penggunaan multimedia interaktif Lumia Education yang saya terapkan dalam kelas. Nah, kemudian Bapak Ibu sebenarnya hal yang perlu diketahui adalah yaitu di mana media itu hanya tools ya Bapak Ibu, hanya tools. Jadi kita berupaya media itu bisa didesain dalam proses atau dalam model pembelajaran yang kita akan gunakan. Jadi sebenarnya di modul kedua itu level 2 itu yaitu level implementasi itu sudah jelaskan bahwa berbagai macam model yang bisa kita gunakan. Ada namanya model yaitu model harapannya adalah saya mengajukan problem dia, kemudian anak-anak mengeksplorasi multimedia yang sebuah itu informasinya, kemudian mereka akan mengerjakan dalam tugas kelompok, kemudian terakhir nanti mereka akan memaparkan hasil diskusinya. Nah, Bapak Ibu, tahapan-tahapan dari hal yang kedua adalah mengorganisasikan siswa untuk belajar. Tahapan yang ketiga, 4 itu adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, dan yang kelima adalah menyajikan hasil karya. Nah, seperti apa implementasinya Bapak Ibu? Nah, di tahap 1 ini maka di awal itu saya menyampaikan tujuan pembelajarannya. Jadi anak-anak harus tahu dulu nih. Jadi apa sih menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Kemudian juga saya sampaikan bahwa media yang kita gunakan, kalian gunakan adalah multimedia interaktif Lumia Education yang Bapak buat. Saya sampaikan juga ke anak-anak bahwa
nanti kalian gunakan media itu, multimedia itu untuk mengeksplorasi, untuk dieksplorasi, kemudian mencari, mengidentifikasi masalah-masalah dan menyusun strategi bersama teman kalian sehingga dapat menyelesaikan problem berikutnya juga. Kemudian nanti tugas-tugas kelompoknya itu dikerjakan bareng-bareng, kemudian nanti hasilnya kemudian dipaparkan di depan kelas. Itu yang saya sampaikan kepada anak-anak di tahap pertama. Nah, di tahap kedua adalah mengorganisasikan siswa untuk belajar. Nah, di tahap ini anak-anak sudah mulai mengeksplorasi, kemudian sudah sedikit mulai mengintip-ngintip apa sih yang harus dikerjakan gitu. Kurang lebih kayak gitulah. Kemudian juga di tahap ini Bapak Ibu, ketika saya mengelompokkan anak-anak ke dalam kelompok kecil itu, hal yang saya lakukan adalah saya mengelompokkan mereka berdasarkan level kemampuannya. Jadi saya kira mungkin banyak 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 cara yang bisa kita lakukan ya. Eh, Hanya saja Bapak Ibu, saya menggunakan cara mengelompokkan siswa berdasarkan level kemampuannya. Ada level kemampuan tinggi, ada kemampuan sedang, dan ada kemampuan level rendah di satu kelompok itu. Alasan yang menjadi pertimbangan saya melakukan hal itu adalah agar anak-anak ini bisa nanti saling berbagi. Anak yang lebih paham itu akan menyampaikan, memahami. Harapannya adalah ada namanya kondisi atau sistem yang namanya tutor sebaya. Jadi saya selalu memang menerapkan bagaimana bisa tercipta yang namanya tutor sebaya. Nah, ini akan berdampak pada Saya gagal. ini berdampak pada bahwa Tampaknya gitu. tidak ada kesan yang satu paham, yang lainnya belum mengetahui. Jadi semua harus mengetahui, kurang lebih kayak gitulah. Nah, di tahap ketiga Bapak Ibu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Nah, di kasus ini, di case ini, tampilan foto ini ada satu kelompok yang berdebat dengan anggota kelompoknya juga nih. Nah, jadi nggak, yang namanya anak-anak pasti nggak ada yang mau ngalah. Kemudian saya melihat kondisi itu, saya mendekati kelompoknya, kemudian saya tanya, ini apa yang terjadi? Kenapa saking berdebatnya itu nggak mau kalah? Nah, disampaikanlah bahwa gini Pak, mengenai jadi hasil identifikasi mengenai sisi 5 segi 4. Nah, ada yang berpendapat, ada anggota kelompok yang berpendapat bahwa oh ternyata itu Pak 5 segi 4 itu hanya memiliki 4 sisi. Sementara yang anggota kelompok lain yang mengatakan bahwa ada 5 sisi Pak. Nah, ini terjadi perdebatan di antara mereka. Kemudian saya sebagai guru adalah memfasilitasi. Jadi tidak memberikan jawaban tapi memberikan pertanyaan penuntun atau pemantik kepada anak-anak agar mereka menemukan sendiri apa sih yang salah dari yang sudah disampaikan ini. Kemudian saya sampaikan kepada anak-anak nih, oke, sekarang tahu kan yang namanya piramida? Tahu Pak. Mereka jawab tahu Pak. Nah, sekarang coba kamu bayangkan, ingat kembali. Nah, menurut kamu ketika kamu melihat itu kamu melihat ada berapa sisi sebenarnya? Yang satu kekeh nih, 4 sisi Pak. Yang satu kekeh 5 sisi. Oke. Sudah ingat kan piramida? Oke Pak. Oh, ya, sudah Pak. Oke, Bapak tanya lagi nih kepada si anak. Saya tadi tanya kepada si anak yang menjawab 5. Kamu kenapa bisa jawab 5? Itu Pak, saya menjawabnya karena ada bagian bawahnya yang kita harus hitung. Nah, ternyata setelah mendengarkan penjelasan temannya ini, nah si anak ini yang temannya ini baru ngerti, oh iya Pak, apakah itu dihitung sebagai sisi? Ya, saya sampaikan ya, tentu itu kan sebagai sisi, hanya saja memang tidak nampak bahwa ketika kita melihat sisi itu tidak harus bahwa tidak melihat dari yang nampak saja, tapi yang namanya sisi itu adalah bagian-bagian yang menutupi sebuah bangun atau benda menjadi satu benda bangun ruang, sisi datar ataukah sisi lengkung. Saya sampaikan demikian kepada anak-anak, barulah mereka mengerti. Oke Pak, jadi setelah itu mereka simpulkan bersama setelah hasil tadi
identifikasi di antara mereka, baru mereka simpulkan secara bersama-sama. Oh, ternyata 5 ya Pak. Mereka tuliskan hasilnya ternyata untuk 5 sisi gempa itu adalah sisinya sebanyak 5. Nah, inilah tugas kita Bapak Ibu sebagai fasilitator membimbing anak-anak. Jangan melepas begitu saja, tapi tetap kita pantau. Perasaan saya sangat merasa senang. Perasaan saya setelah belajar pembelajaran matematika tersebut adalah sangat senang dan juga bermanfaat bagi saya. Hal yang menarik yang saya pelajari setelah saya belajar matematika adalah saya bisa belajar bermain game yang di multimedia aplikasi itu, dan nama gamenya adalah Drag and Drop AI dan benar salah. Hal yang menarik dari gamenya yang pertama ada drag and drop, benar salah, dan AI. Yang lebih menarik adalah aplikasinya, yaitu dari aplikasi tersebut sangat bermanfaat karena aplikasi tersebut bisa membantu saya untuk mempelajari. Nah, seperti itu Bapak Ibu testimoni dari anak-anak setelah mereka belajar matematika menggunakan multimedia interactive communication. Sekiranya demikian Bapak Ibu penyampaian dari saya, tentu ini masih banyak mungkin lebih bagus ya dari teman-teman yang lain, tapi paling tidak dengan kegiatan berbagi seperti ini semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu semua, bisa menjadi referensi bagi kita semua untuk dapat memanfaatkan teknologi yang sudah banyak di luar sana. Tinggal bagaimana kita mendesainnya, mengemasnya dengan sebaik-baiknya, kemudian bisa berdampak positif bagi anak-anak kita. Terima kasih. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Negara. Sungguh materi yang sangat menginspirasi. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Untuk kali ini saya batasi 2 pertanyaan saja Bapak Ibu ya, karena masih ada 3 materi. Silakan raise hand 2 orang, baru untuk sesi Pak Negara kita selesaikan dan akan dilanjutkan oleh Pak Hatli. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, 2 saja penanya Bapak Ibu ya. Silakan raise hand. Sebelum kita alihkan ke narasumber yang kedua. Kalau tidak ada, kita bisa lanjut ke narasumber berikutnya. Kalau tidak ada, baik saya saja, Bapak Ibu. Ini kalau kita lakukan di kelas, apakah membutuhkan kuota internet untuk pelaksananya ini? Atau seperti apa, Pak Negara? Silakan. Iya, betul Pak. Jadi karena ini kan memang merupakan multimedia yang berbasis web ya. Jadi untuk membuka linknya itu tentu anak-anak yang membutuhkan kuota internet. Paling tidak, kalaupun mereka juga punya kuota internet juga, nggak terlalu banyak dibutuhkan untuk mengakses ini. Kemudian juga ini sangat mudah ya, sangat mudah digunakan oleh anak-anak karena memang dia seperti buku interaktif. Jadi apapun itu, asalkan sepanjang mereka sudah punya smartphone, punya kuota internet, insya Allah bisa digunakan. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke ya, terima kasih. Ini sangat informasi yang saya kira cukup jelas ya, Bapak Ibu. Cukup. Tidak ada. Oh. Atau belum pernah sih. Oh, ini Pak Inung, ini lagi bocor ini Pak Inung. Saya kira kalau sudah tidak ada, kita ucapkan terima kasih banyak kepada teman saudara kita dari Malaysia, walaupun dia sebenarnya adalah orang Wajo, tapi berdomisili untuk sementara selama 3 tahun di Malaysia. Kita berikan reaksi aplaus, tepuk tangan. Dia kan lancar sekali di sini karena salah satu basis siswa untuk SMK-nya. Nak kasih gratis. Nah, mungkin ya, kalau masalah pendaftaran. Ya, tapi Pak Inung, bocor ki anuta. Mut gitu, nggak bisa. Oke, saya kira terima kasih banyak Pak Negara atas waktu dan kesempatan berbagi praktik baik, sangat luar biasa. Semoga kita tercerahkan, bisa juga berbuat seperti apa yang dilakukan oleh Pak Negara Mangkubumi.
dari Sekolah Luar Negeri Malaysia ini. Oke, terima kasih. Untuk yang selanjutnya ada Pak Padli, SPD MPD. Sudah siap Pak Padli? Insya Allah siap, Pak. Ya, untuk waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Pak Padli. Dan sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada negara SPD yang telah memberikan materinya tadi. Kepada Pak Padli, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam ruang virtual ini untuk mengikuti kegiatan webinar dari Kombel Petisi UPTD SMP Negeri 2 Maros dalam tajuk berbagi praktik baik pemuda milenial. Yang hormat SPD MPD selaku Ketua Kombel Petisi UPTD SMP Negeri 2 Maros sekaligus sebagai moderator pada hari ini. Kemudian yang saya hormati juga para sahabat teknologi dari SILN Malaysia dan dari Kabupaten Maros sendiri. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan para Bapak Ibu peserta kegiatan webinar, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Sebelum saya share screen, izinkan saya memberi sebuah pantun. Mungkin bisa dibantu dengan cakepnya Bapak Ibu. Sudah menunggu sedari tadi. Cakep. Membuat saya menjadi grogi. Cakep. Jangan sombong saat ilmumu tinggi. Cakep. Itu hanya akan membuatmu merugi. Cakep banget. Satu lagi ya Bapak Ibu. Hikmah berbagi bersama Salma Cakep. dalam acara yang ada di kota. Cakep. Mari semangat belajar bersama. Gapai mimpi meraih kita. Cakep. Baik Bapak Ibu, izinkan saya berbagi layar atau share screen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf sudah Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan topik tentang si pandai, implementasi pembelajaran inovatif, interaktif dengan berbasis teknologi. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri singkat saja. Soalnya sudah terbanting tadi sama Pak Negara, profilnya luar biasa sekali. Jadi cukup ini saja. Nama saya Padli, tempat tugas saya di Istanbul, SMA Negeri 13 Tompo Bulu, tempat tinggal saya di Turki, Turikale dan sekitarnya. Baik Bapak Ibu, berbicara tentang teknologi, di sini tujuan berbagi praktik belajar berbagi saya tentang teknologi, bagaimana memotivasi Bapak Ibu guru termasuk diri saya sendiri untuk terus bekerja maksimal, membantu guru untuk menemukan strategi baru, mendorong kolaborasi antar sesama guru, membangun budaya berpikir positif tentang pendidikan. Berbicara tentang teknologi, kita sama-sama tahu begitu berkembang pesatnya teknologi di negara ini. Bahkan bisa dikatakan bahwa teknologi mampu membuat pendidikan, mampu membuat sebuah pembelajaran menarik, menyenangkan, bermakna bagi guru maupun siswa itu sendiri. Teknologi juga mampu membuat ataupun merubah cara belajar guru, merubah cara belajar siswa sehingga menjadi lebih menyenangkan. Teknologi juga kita sama-sama ketahui begitu dekatnya dengan kita,
sampai bisa dikatakan bahwa hampir mendekati dekatnya dengan orang terdekat kita. Bapak Ibu mungkin tidak membawa orang terdekatnya ke sekolah, kecuali Bapak Ibu satu sekolah dengan orang terdekatnya. Sedangkan teknologi, sedangkan gadget, handphone, tablet, itu dibawa kemana-mana, dibawa ke sekolah. Bahkan ada pun juga yang membawa handphonenya sampai ke tempat tidurnya, disimpan di samping handphonenya. Bahkan ada juga yang masuk, mungkin mohon maaf, masuk ke toilet, semoga bukan kita yang itu ya. Nah, kemudian siswa kita juga termasuk hal seperti itu. Begitu dekatnya mereka dengan teknologi. Mereka lebih dekat dengan handphonenya daripada bukunya. Mereka lebih senang melihat handphone, membaca atau bermain game di HP-nya ketimbang membaca buku. Mereka mengantuk, tidak bersemangat ketika membaca buku dibanding bermain HP. Hal tersebut menjadi situasi yang saya rasa semoga bukan sebuah masalah, tapi menjadi sebuah tantangan dan kesempatan untuk kita sebagai pendidik untuk menjadi pendidik yang lebih baik, sehingga memanfaatkan tugas kita sebagai pendidik untuk menyelesaikannya atau memberikan sebuah solusi atau sebuah inovasi dari situasi tersebut agar pembelajaran lebih menarik. Nah, di sini tindakan yang saya lakukan, terutama pada saat pembelajaran matematika di siang hari, sudah jam-jam rawan di siang hari, anak-anak terkadang sudah merasa lelah, materi sudah sulit untuk dicerna, sulit untuk dipahami, maka dari itu cara menampilkan dia setelah mereka paham menggali informasi dari kemudian setelah itu diberi agar mereka lebih mengerjakan asesmen lebih menyenangkan dan menarik tanpa ada rasa jenuh, terlebih lagi sudah berada pada jam rawan di siang hari. Kemudian yang selanjutnya, saya memanfaatkan kedekatan mereka dengan handphone mereka dengan menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. Kalau tadi Pak Negara sudah menampilkan MPI-nya dengan yang sangat luar biasa. Saya yang biasa dalam pembuatan multimedia pembelajaran interaktif. Di sini saya mengangkat tema Merdeka Berpangkat untuk kelas 10 fase E dengan tujuan pembelajaran peserta didik mampu menggunakan sifat-sifat eksponen untuk menyederhanakan sebuah bentuk eksponen termasuk pangkat pecahan. Berikut spill sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 10 Matematika fase E dengan tema Merdeka Berpangkat yang berkaitan dengan materi pembelajaran eksponen atau bilangan berpangkat. Untuk memulai pembelajaran, silahkan klik ini tombol adalah Start cover Now. dari multimedia pembelajaran interaktif yang saya buat di Canva. Ini adalah covernya. Jika ingin menampilkan juga intro atau bumper juga bisa sebelum ini. Tapi di sini saya tampilkan covernya. Ketika kita mengklik Start, maka akan beralih ke petunjuk. Di sini petunjuk saya tampilkan. Jika ingin ke menu utama, bisa klik tombol Home, kemudian halaman selanjutnya Next, kemudian di sini ada Back. Terjadi kesalahan teknis di sini, kayaknya ada sinyal. Kemudian kalau kita klik Next, maka kita akan lanjut. Kalau kita ke Home, maka juga akan ke Home. Nah, ini menu utama. Menu utama di sini terdapat tujuan pembelajaran, materi, contoh soal, latihan, kuis, informasi. Kemudian di sini sudah jelas tujuan pembelajaran yang akan tertera di sini. Kemudian kalau kita mau kembali bisa klik Home. Kemudian di sini ada materi. Materi di sini kita bisa tampilkan ada materi literasi dan materi video.
Materi literasi bisa ambil dari beberapa sumber, bisa dari buku, bisa dari internet juga bisa. Nah, di sini bisa kembali lagi jika anak-anak lebih suka dengan nonton video, bisa memilih video. Video di sini saya sematkan dari YouTube. Kemudian terdapat juga contoh soal dengan pembahasan. Kemudian di sini latihan. Latihan bisa anak aktif, anak-anak bisa langsung menjawab di sini. Ketika anak-anak menjawab dan hasilnya salah, sorry. Ketika jawabannya benar, maka beralih ke congratulations. Selanjutnya terdapat juga di sini halaman kuis. Halaman kuis saya sematkan dua bentuk, ada bentuk Google Form, ada bentuk kuisis. Jadi anak-anak tidak perlu keluar ke laman Google Form ataupun laman kuisis, tetap berada pada laman Canva. Bisa mengisi biodata, kemudian berikutnya baru mengerjakan kuis. Bisa juga dengan menggunakan kuisis. Kuisis juga demikian, tanpa perlu beralih ke laman kuisis, bisa dikerjakan di sini, tinggal klik Apply Now. Baik, Bapak Ibu, itu sekilas tentang multimedia pembelajaran MPI yang saya buat. Pembelajaran sangat menyenangkan dan semua kedepannya bisa terus berlanjut. Dan ini hasil positif atau respon positif dari para peserta didik setelah menjalani pembelajaran dengan menggunakan multimedia interaktif dan menggunakan kuisis dengan model kertas. Sebagai kesimpulan, mari kita bersama-sama mengidentifikasi dan menutup kesenjangan pengetahuan dengan menemukan perilaku dan strategi yang baru, dengan terus belajar, dengan terus menggali potensi yang kita miliki, sehingga menjadilah itu adalah sebuah budaya yang positif, menjadi disiplin yang positif, serta berpikir baik tentang pendidikan dengan memanfaatkan teknologi digital di era Gen Z dan Gen Alpha. Dan teknologi itu mesti atau perlu ada di setiap kelas dan dikuasai setiap siswa dan guru, karena ini adalah pena dan kertas zaman ini, dan inilah lensa kita untuk merasakan banyak hal di dunia. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi sangat luar biasa, bisa menginspirasi kita dengan memanfaatkan platform Canva. Kita bisa membuat sebuah inovasi pembelajaran interaktif yang digabungkan dengan Quizzes dan Google Form. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu. Saya batasi untuk 2 orang karena masih ada satu lagi narasumber kita, Ibu Asriani. Silakan raise hand. Ya, silakan Bu Andi. Oh ya, terima kasih Pak Alam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kesempatan pertama saya ingin bertanya kepada Pak Fadli tentang apa yang sudah disampaikan yang tadi mengenai si pandai, apa tadi si pandai ya? Pandai. Ya, ini sangat menarik dan jujur saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan. Pertanyaan saya langsung saja, apabila misalkan, ini kan saya mau tanya dulu nih Pak Fadli, apakah ini harus online atau boleh kita rancang dalam bentuk offline? Karena ini berbasis web, Bu, jadi online. Oh, harus online ya. Oh ya, kemudian jika ini harus online, jika kemudian ternyata ada kendala di dalam pelaksanaan, kan mungkin saja kan Pak, seperti tadi Bapak tiba-tiba terlempar dan ini kan menyita waktu ya. Waktu, apalagi kalau waktu kita hanya mungkin 2 jam, kan tentu membuang waktu kita untuk menyajikan materi. Apakah ada trik
yang sudah disiapkan, atau mungkin Bapak mungkin punya pengalaman jika tiba-tiba terjadi kendala seperti yang saya maksudkan tadi. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Di sini teknologi tidak, karena meskipun kita mengatakan teknologi itu luar biasa, teknologi itu berkembang dengan pesat, dengan canggihnya, tapi tidak serta-merta kita menuhankan teknologi dalam dunia pendidikan. Tetap ada kalanya kita menggunakan teknik konvensional, ada kalanya kita menggunakan teknik dengan yang berbasis teknologi. Nah, kita tidak bisa berpegang pada satu keadaan saja dengan menggunakan teknologi. Maka kita senantiasa tetap mempersiapkan dua alternatif model pembelajaran, teknik pembelajaran, yaitu konvensional dan dengan menggunakan berbasis teknologi. Karena seperti itu dia, ketika mati lampu misalnya, jaringan internet tidak bagus misalnya, maka kita bisa kembali ke dengan menggunakan namanya pembelajaran konvensional dengan materi yang ada pada buku paket mungkin, dan seterusnya. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Pak Fadli. Sangat menarik dan menginspirasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih. Ya, terima kasih Ibu Andi Aryani sudah berkontribusi. Masih ada lagi satu orang lagi Bapak Ibu? Baik, karena sudah tidak ada lagi berarti sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh Pak Fadli. Jadi kali ini kita tidak mengupas tuntas sampai Pak Rizky. Oh ya, Pak Rizkyanto. Silakan Pak Rizkyanto. Baik Pak, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Menarik apa yang dipaparkan sama Pak Fadli tadi. Dengan multimedia pembelajaran interaktifnya, mungkin bukan Pak, saya bukan mau bertanya, tetapi lebih kepada berharap mungkin materi terkait dengan apa yang dipaparkan tadi bisa di-sharing agar kami juga bisa memanfaatkannya. Jadi mungkin ada semacam apa ya, tutorialnya, cara membuat MPI-nya. Seperti itu, Pak. Ya, siap, Pak. Ya. Nanti saya seperti buatkan itu. Terima kasih. Jadi mungkin saya buatkan tutorialnya dalam bentuk PDF saja, Pak Di. Oke, terima kasih Pak Rizkyanto. Ya, ini juga mungkin nanti akan berhubungan pribadi sama Pak Fadli ini, minta tips dan triknya supaya bisa lulus lagi. Pak Rizky ya, tetap berjuang. Terima kasih Bapak Ibu, saya kira itu sudah cukup dua pertanyaan mewakili kita semua. Sekali lagi, kami dari komunitas belajar petisi mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Fadli yang sudah memberikan materinya. Jadi inilah suka duka dari webinar, ya kadang terlempar ya, tapi itu bukan menjadi sebuah masalah, tapi sebuah tantangan. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi ketiga. Ibu Asriani sudah ada, Ibu Asriani? Iya Pak, siap. Oke, sebelum memulai Ibu Asriani, kita berikan dulu aplaus lewat reaksi yang ada kepada Pak Fadli. Terima kasih Pak Fadli. Oke, baik Ibu Asriani, kami persilakan untuk memaparkan materinya. Hari ini materinya kalau saya lihat berbisik, bangkitkan motivasi belajar murid. Wah, silakan berbisik-bisik. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Asriani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Kepala SMPN
2, Ibu Rosmawati, SPD MPD. Yang saya hormati Ketua Kompetisi Bapede kan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi praktik baik di webinar pada kesempatan kali ini. Untuk mengefektifkan waktu, saya izin berbagi layar. Baik, Bapak Ibu guru sekalian, langsung saja. Ini adalah inovasi pembelajaran saya yang saya laksanakan di sekolah saya, yang juga merupakan tugas akhir yang telah saya buat di pembatik level 3 kemarin. Kalau sebelumnya sudah tampil rekan kita dari Pak Negara dari Malaysia yang merupakan orang asli Wajo juga, orang Sulsel yang sangat luar biasa sekali. Kemudian rekan yang satunya juga yaitu Bapak Fadli yang sangat menginspirasi dari karya-karyanya. Kalau di sini inovasi yang saya lakukan adalah inovasi yang sangat sederhana, beda dengan kedua rekan kita yang penampilan pertama kedua karyanya sungguh luar biasa. Baik, langsung saja. Inovasi pembelajaran saya adalah berbisik, bangkitkan motivasi belajar siswa. Izin memperkenalkan diri. Saya bernama Asyirani Amin. Saya bertugas di SDN 241 Impres Perumnas Somalia. Rekan-rekan sekalian, kita bisa saling mengenal lebih jauh dengan bertemu secara maya di media sosial kita masing-masing. Teknologi sangat berperan dalam pembelajaran berbasis digital saat ini. Sebagaimana kita ketahui, dalam keseharian kita sebagai guru, siswa, maupun masyarakat pada umumnya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya handphone. Dimanapun berada, pasti HP kita selalu menyertai kita. Adapun salah satu pemanfaatan ini, penggunaan HP ini merupakan salah satu dari aset teknologi yang diciptakan untuk kemudahan dalam berkomunikasi. Teknologi ini sebaiknya kita manfaatkan dalam proses pembelajaran, di mana semakin membuka ruang pembelajaran digital yang tidak terbatas, sehingga dapat diakses kapan dan di mana saja. Lalu, apa saja bentuk pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran berbasis digital? Adapun yang melatar belakangi pelaksanaan praktik baik yang saya lakukan di sekolah, yaitu karena implementasi kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat siswa. Kemudian, pesatnya perkembangan teknologi sehingga memudahkan akses di kalangan siswa. Latar belakang yang ketiga, karena kebutuhan belajar peserta didik di sekolah kita pasti beragam dan bervariasi. Keempat, banyaknya platform digital yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk kita jadikan sebagai alat bantu mengajar atau media pembelajaran. Adapun situasi yang terjadi di sekolah saya yaitu murid kurang aktif dan cepat bosan dalam pembelajaran. Kemudian identifikasi masalah yang kedua yaitu beragamnya kebutuhan belajar dari peserta didik kita. Di sini saya mencoba mencari solusi dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi berbasis TIK dengan menggunakan video pembelajaran yang menarik. Dalam pelaksanaan praktik baik, tentunya
kita sebagai guru dihadapkan dengan tantangan yang kita hadapi pada saat pelaksanaannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan utama inovasi ini kita buat atau saya buat adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, mengakomodasi kebutuhan belajar individual, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun tantangan yang saya hadapi pada saat pelaksanaan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi berbasis TIK ini adalah tidak semua siswa memiliki perangkat komputer ataupun HP. Kemudian tantangan yang kedua adalah jaringan internet yang kurang memadai, walaupun terkadang sekolah kita terletak di tengah kota, tapi ada saja posisi di mana jaringan internet kadang kurang bersahabat. Setelah melakukan analisis situasi dan menetapkan solusi yang akan kita ambil dalam yang pertama yang saya lakukan yaitu dengan membuat tes awal. Di sini saya aplikasi yang saya lakukan. Kemudian aksi yang kedua yang saya lakukan yaitu pembuatan modul ajar berdiferensiasi dengan mencari atau referensinya di platform Merdeka Belajar. Adapun rencana aksi yang ketiga yang saya lakukan adalah persiapan media pembelajaran yang berbasis TIK yaitu video pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah memberikan pelayanan yang berbeda untuk setiap kebutuhan siswa-siswa kita di sekolah. Sesi ini adalah sebuah usaha yang menyesuaikan pembelajaran di kelas kita demi memenuhi kebutuhan setiap individu. Adapun alasan saya memilih media metode video pembelajaran ini, tadinya dua rekan kita sebelumnya dia menggunakan media pembelajaran TIK yang sangat luar biasa. Kalau di sini saya menggunakan media yang lebih sederhana dari kedua rekan-rekan guru hebat kita, yaitu karena dengan beberapa alasan. Yang pertama, video pembelajaran itu menarik karena dilengkapi gambar, suara, dan animasi bergerak. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah karena mudah dipahami siswa. Nah, yang ketiga yaitu bisa memfasilitasi siswa dalam mengamati benda-benda yang tidak diamati secara langsung. Nah, kemudian video pembelajaran ini jika kita download bisa kita gunakan walaupun terkendala jaringan internet. Adapun langkah-langkah membuat video pembelajaran, kalau menurut saya langkah-langkah ini pasti Bapak Ibu guru atau rekan-rekan sekalian sudah lebih mengetahui, bisa jadi lebih mengetahui daripada saya, karena video pembelajaran ini saya buat di aplikasi yang biasanya kita gunakan bersama, yaitu aplikasi Canva berbantuan dengan CapCut, dengan memilih template dan elemen-elemen gambar yang disesuaikan dengan video pembelajaran apa yang akan kita buat pada saat pembelajaran itu dimulai. Kemudian ini adalah video pembelajaran yang telah saya buat untuk saya jadikan media pada saat proses praktik baik yang saya lakukan di sekolah. Izin spill sedikit video pembelajaran yang telah saya buat. Pada kesempatan nanti tentang mata pelajaran IPA dengan topik yang adapun sasaran pada buku ini adalah peserta didik kelas 5 jenjang sekolah dasar. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik diharapkan
Baik, demikian video pembelajaran yang telah saya buat. Saya melaksanakan praktik baik sih. Pelaksanaan saya pada saat melaksanakan praktik baik di sekolah adalah pelaksanaan pembelajaran berbisik ini saya mulai dengan tes awal dan pembuatan kesepakatan belajar. Kemudian murid kemudian media pembelajaran inovatif, pembelajaran berdiferensiasi. Penggunaan video sangat efektif dalam, begitu pula dengan anak yang audio visual bisa kita lengkapi dengan gambar, suara maupun animasi-animasi bergerak lainnya. Berikut ini adalah dokumentasi pelaksanaan sifat-sifat cahaya setelah murid-murid untuk mengerjakan LKPD eksperimen untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Di gambar yang pertama terlihat siswa mempraktikkan atau membuktikan sifat cahaya yang merambat lurus. Kemudian di gambar yang kedua, murid-murid mempraktikkan sifat-sifat cahaya yang dibiaskan. Kemudian gambar yang ketiga, peserta didik mempraktikkan sifat cahaya bisa diuraikan. Berikut ini dokumentasi selanjutnya pada saat mereka melakukan percobaan. Ini adalah dokumentasi mulai dari awal proses hingga akhir pada saat dia mempresentasikan hasil setelah mereka melaksanakan pembelajaran mulai dari awal hingga sampai di tahap hasil atau produk yang mereka hasilkan setelah belajar. Baik, di langkah selanjutnya setelah aksi, di sini saya merefleksikan hasil dan dampak inovasi berbisik. Implementasi berbisik ini atau pembelajaran berdiferensiasi berbasis TIK menghasilkan perubahan positif yang signifikan. Murid menjadi lebih aktif, antusias, dan termotivasi selama proses pembelajaran. Kemudian hasil dan dampak yang kedua yaitu beban kerja guru berkurang karena peran mereka bergeser menjadi fasilitator. Yang ketiga adalah kebutuhan murid yang beragam dapat terakomodasi dengan baik dengan adanya bantuan media video pembelajaran. Dari program berbisik ini bisa disimpulkan bahwa berbisik ini efektif dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan memotivasi murid. Penggunaan media teknologi yang beragam bisa mencegah kejenuhan serta meningkatkan antusiasme belajar siswa. Meskipun tidak menutup kemungkinan tantangan teknis seperti jaringan internet yang kurang stabil bisa terjadi, tetapi hal ini bisa diantisipasi dengan mengunduh terlebih dahulu video tersebut jika kemungkinan besar adanya jaringan yang kurang stabil atau jika tidak diminta-minta terjadi mati lampu pada saat proses pembelajaran berlangsung. Demikian praktik baik yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa. Kita berikan dulu tepuk tangan, reaksi tepuk tangan untuk Ibu Asriani Amin. Ya, yang telah membersamai kita di sore ini dan itu adalah materi terakhir. Mungkin masih ada yang mau bertanya, saya juga batasi 2 orang karena waktu kita sudah jam 16. Ada yang mau, oh ya, dari Ibu Rosnani. Ibu Rosnani ya tadi.
Atau Ibu Andi sama Pak Rizkyanto masih resen dari tadi? Masih bisa bertanya? Iya, boleh. Silakan Pak Rizky ya. Ini banyak anunya Pak Rizky ini untuk persiapan tahun depan. Silakan Pak Rizky. Terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan untuk kedua kalinya. Jadi sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya ucapkan selamat kepada teman-teman atau sahabat Duta Teknologi 2024 ini terpilih menjadi wakil dari Sulawesi Selatan, khususnya dari Kabupaten Maros. Ini sangat luar biasa sekali. Menarik apa yang disampaikan oleh Ibu Asriani Amin. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah program berbisik berbisik ini itu penggunaannya hanya untuk satu kali pembelajaran atau untuk lebih dari satu pembelajaran. Terus apakah juga ini hanya terbatas untuk satu mapel, hanya satu mapel atau lebih dari satu mapel? Mungkin itu pertanyaan saya, Pak. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rizkyanto. Langsung saja Ibu Asriani. Iya, terima kasih Pak Rizkyanto atas pertanyaannya. Saya coba mengulang pertanyaan dari Pak Rizkyanto. Yang pertama adalah apakah pembelajaran ini dilaksanakan sekali proses pembelajaran ataukah lebih? Kemudian yang kedua, apakah berbisik ini bisa digunakan ke mapel-mapel yang lain? Karena kebetulan di praktik baik ini saya gunakan di pelajaran IPAS. Baik, itu ya Pak Rizky. Iya Bu, kurang lebih seperti itu. Iya, baik. Pada proses pelaksanaan pembelajaran berbisik ini di mata pelajaran IPAS, sebenarnya pembelajaran ini saya lakukan sebanyak 2 kali pertemuan, Pak. Yang pertama itu anak-anak membahas dulu tentang apa sih cahaya itu, sambil mereka menonton video pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, kemudian karena di pertemuan berikutnya saya ambil per 2 jam pelajaran. Di pertemuan berikutnya anak-anak kemudian melanjutkannya dengan melakukan eksperimen tentang untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Untuk pertanyaan yang kedua, saya kira program berbisik ini bisa kita terapkan di mata pelajaran selain IPAS. Karena berbisik ini kan pembelajaran akronim dari pembelajaran berdiferensiasi berbasis TIK. Jadi mata pelajaran apapun bisa kita gunakan inovasi berbisik ini. Jadi kita sisa mengganti materinya, materi video pembelajarannya juga kita sesuaikan dengan materi yang akan kita paparkan atau yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran. Nah, saya kira seperti itu Pak jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih. Oke, sudah cukup ya Bapak Ibu. Mungkin itu adalah jawaban dan pertanyaan yang terakhir karena waktu jualah yang membatasi kita. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Asriani Aming telah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya, kepada Pak Fadli, juga kepada Pak Negara Mangkubumi. Saya tahu ketiga narasumber kita ini sementara sibuk-sibuknya, tapi masih sempat untuk berbagi praktik baik dengan kita beberapa alternatif pembelajaran dengan memanfaatkan multimedia digital teknologi yang ada, mau berbentuk video, mau berbentuk kampa, animasi, mau berbentuk web, yang digabungkan semuanya itu kembali ke pilihan Bapak Ibu yang mana bisa kita lakukan. Dengan berakhirnya kegiatan sore hari ini, untuk absensinya silakan Bapak Ibu sudah ada di kolom chat ataupun di WA grupnya, dan untuk sertifikatnya akan menyusul, nanti dilihat saja di link pada saat mendaftar, di situ sudah ada, nanti sertifikatnya akan kami kelola.
kurang lebih 2 hari lah sudah ada. Jadi sekali lagi berikan aplaus kepada ketiga narasumber kita. Iya. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, kita foto bersama, tetapi izinkan saya untuk menutup kegiatan ini mengucapkan alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto ya Bapak Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Yang sempat membuka kameranya silakan. Ya foto-foto. Ya.